hidangkan kepada kita, nah, itu kita akan bisa melahirkan pemahaman-pemahaman yang betul-betul rahmatan lil alamin. Ya, baiklah, ini sebagai gambaran umum ya tentang langkah-langkah pokok di dalam memahami hadis Rasulullah SAW, dan semua itu harus kita fungsikan, dan bisa jadi satu saja kita ambil, saya terapkan yang ini saja, enggak, semuanya itu harus kita terapkan, lughahnya, fikihnya, kemudian hadisnya, sebagai urutnya, semua aspek itu harus betul-betul hadir ya ketika kita ada berhadapan dengan satu nas. Semua aspek itu harus ada di dalam diri kita ya, sehingga kita tahu bagaimana cara keluar dari masalah-masalah yang ada di dalam nas tersebut ya. Baiklah, kita berarti dengan demikian kita cukupkan untuk materi dakwah ini. Ini hanya sampel saja ya, ini sampel daripada ketika berhadapan dengan nas-nas itu akan banyak ditemukan di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, bahkan di dalam Al-Quran juga, dan prosedurnya sama ya, hanya saja mungkin di dalam teknis rincinya itu yang ada perbedaan-perbedaan sedikit, tetapi secara gambaran atau secara langkah-langkah umum itu semuanya sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana wa an yufaqqihana fi dinina wa yu'allimana at-ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Mungkin ada yang mau ditanyakan tentang dua materi tadi. Yang pertama tentang ahaditsus sifat, di mana ada dua teori, yaitu waqul nasin aw at-tashbih aw al-fawwid wa tanzihah, mau di tasbih mau di takwil atau di tafwid. Kemudian yang kedua tentang pentingnya usul fikih dalam memahami usul syariah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang kami muliakan Dr. Syekh Muhammad Hakim Nasani, Hafizakumullah wa ra'akum wa qara'akum wa nafa'ana wa bismillahirrahmanirrahim. Amin. Mohon izin bertanya. Dulu sempat membaca sebuah buku karya tulis yang disusun oleh salah satu kawan dari kelompok Salafi Wahabi. Ada satu buku yang berjudul 40 bid'ah yang dianggap sunnah. Di dalam buku tersebut dijelaskan diantaranya adalah buang air kecil sampai. Ini kata penulis ini termasuk bid'ah yang dianggap sunnah. Justru sunnahnya adalah berdiri. Kenapa? Ini dalam penjelasan sang penulis memang ada dua riwayat. Satu riwayat yang sering yang mereka pakai, yaitu ketika Sayyidina Rasulullah SAW pernah al salatil qaum. Ini yang mereka pakai. Sedangkan riwayat Sayyidah Aisyah yang mengatakan, bagaimana yang mengatakan, barang siapa mengatakan kanjeng Nabi kok pernah kecil badai fakir kata, maka sulit dalam dusta. Ini dhaif kata sang penulis. Sehingga mereka langsung mentarjih hadis yang qiyam tadi, sehingga mensunahkan qiyam, bahkan membid'ahkan al-qumur inda qadar hajat. Kemudian kalau kita tinjau dari penjelasan para alim ulama, ternyata mereka menjamakkan dua hadis ini. Mungkin Sayyidah Aisyah menjelaskan apa yang beliau ketahui selama di dalam rumah sepengetahuan beliau. Tapi memang nyata kanjeng Nabi pernah buang air kecil berdiri. Itu ada beberapa alasan. Di antara karena mungkin karena ada ilah, ada sakit wajah dan bisa memang diobati dengan mencing berdiri. Atau yang kedua mungkin karena gak ikan. Kan kalau dulu coba malah kotor, karena
itu harus baladil qaul, itu tempat sampai. Atau yang ketiga itu bayan dijawaz. Enggak sampai haram, hanya boleh ya ma'al-qarabah. Bagi kita ma'al-qarabah. Kemudian yang saya tanyakan di sini, di dalam penjelasan Syekhul Al-Qaram tadi, ketika masalah mukhtaliful hadis, itu yang dibahas ketika memang dua hadis yang sama-sama sahih. Sedangkan ketika hadisnya ada yang sahih dan yang dhaif, langsung kita taruh dia langsung yang sahih. Ini bagaimana mengenai penjelasan tadi? Seakan-akan ini kan justru kawan-kawan sahabat tadi mentarjih langsung yang tiang. Para ulama malah menjalankan. Apakah memang ketika ada dua hadis yang seakan-akan ta'arud, langsung kita tarjih yang sahih, yang dhaif kita singkirkan? Apakah ada kriterianya dan sebagainya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam kitab-kitab para ulama menjelaskan masalah dalam kitab libas itu baik membahas beberapa sunnah yang berupa penampilan, termasuk imamah, rida, al-qamis, al-khatam, ihfa'ul duha, dan memang kita dapatkan demikian di dalam kitab-kitab turuf. Namun di dalam masa-masa muhasabah ada kontroversi, apakah qamis, imamah, rida ini memang minal sunnah atau minal ada afqah, apa sekedar budaya Arab saja, sehingga ada istilah anti budaya Arab, ada istilah kadlur, kadal gurun dan sebagainya macam-macam. Nah, ini minta kejelasan bagaimana pemahaman yang benar di dalam masalah itu. Kemudian yang ketiga, kalau disingkat dan ketiga, terkadang kita di dalam menyampaikan materi di hadapan masyarakat misalnya, karena memang kita sadari kira kita itu kurang dobit ya. Bukan cuma kurang dobit, sangat tidak dobit ya kalau kelas kami ini ya. Ketika menyampaikan satu materi, terkadang kita tahu sebuah hadis, cuma ragu maknanya, teksnya khawatir salah menyampaikan tekstualnya. Atau ragunya apakah harus marfu, apakah mauquf, apakah maqtu, apakah maqala ulama. Lalu kita gak usah nyebutin kalau Rasulullah saja baca Arabnya aja, artikan. Nah, masyarakat nggak tahu ini harus bukan. Ini apakah memang dibenarkan seperti itu? Karena kita tujuannya menghindari. Jangan sampai kita kalau Rasulullah ternyata bukan. Ya dari kata hadis mauquf atau maqtu atau apakah maqala ulama. Dan minta penjelasan bagaimana. Memang kalau di dalam usul hadis ada istilah riwayat bil makna, tapi nanti ada penjelasan dari ulama diperbolehkan riwayat bil makna hanya untuk zaman dulu sebelum tertadwin kutubul hadis. Sedangkan zaman sekarang ketika sudah tertadwin kutubul hadis itu ada yang berpendapat nggak boleh riwayat bil makna. Kenapa? Kita kalau merujuk kepada hadis yang ada, kenapa kita riwayat bil makna? Jadi minta penjelasannya. Afiduna jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja yang pertanyaan ketiga. Nanti dari tiga ini dulu. Yang pertama tentang ta'aludul hadisaini, ya. Kontradiksi dua hadis antara yang qala bi anna nabi qala qaiman fala tusaddiquhu, itu jangan dibenarkan. Kemudian dengan hadis yang mana Nabi pernah kencing sambil berdiri. Nah, bahkan kalau kita mengambil yang duduknya, kalau yang sana mengambil yang berdirinya. Jadi sebenarnya bagaimana? Dan yang kedua tentang sakopah dan risalah. Ini saya waktu di Jakarta kalau sama Pak Kiai Al-Mustafa yang sering dijelaskan. Jadi ini dalam hadis itu ada sakopah dan ada risalah. Kalau sakopah budaya, ya kalau termasuk dalam kitabnya beliau untuk memahami hadis itu sakopah termasuk ini. Ya, tapi nanti di versinya saya ini bagaimana? Jadi sebatas mana sakopah dengan risalah itu, ya. Kemudian yang terakhir tentang bagaimana cara kita menyampaikan ke masyarakat jika kita belum yakin apakah itu hadis atau bukan. Yang pertama, kita sering sekali menemukan di dalam pernyataan ikhwan tersebut yang sering sekali itu
itu bertabrakan dengan apa yang memang sudah tersebar dan diamalkan di dalam masyarakat. Nah, ada dua faktor yang menjadikan hal itu selalu terjadi. Pertama, ketika mereka ataupun siapapun itu langsung mengambil kesimpulan hukum dengan melihat kepada hadis itu tanpa melihat syarah para ulama yang memang menganalisa semua dari segala aspeknya. Ya. Nah, kalau merujuk kepada syarah para ulama, terkadang tidak hanya melihat kepada terlebih lagi nanti kita berbicara tentang fuqaha dan interaksi mereka dengan hadis-hadis yang dhaif, ya, dan bahwa mereka juga ada metodologi penyeleksian riwayat, ya. Nah, intinya adalah bahwa dan ini saya belum telusuri tentang masalah baul ini, riwayat-riwayatnya saya belum telusuri, ya. Tetapi kita kembali kepada apa yang telah dijelaskan oleh para ulama di sini. Ya. Nah, mengenai kenapa kencing berdiri dan kenapa duduk, kita harus paham juga, ya, bahwa yang cara yang benar itu adalah bukan masalah berdiri atau duduknya, ya, tetapi bagaimana supaya kencing kita itu tidak mengenai kita, ya. Dan terkadang kalau memang dituntut untuk berdiri karena itu lebih aman, maka berdiri lebih baik. Tapi kalau dituntut duduk karena duduk lebih aman, maka itu lebih baik. Maka ini juga kembali kepada mengkosong, ya. Karena di dalam hadis itu kan ada Rasulullah SAW bersabda tentang ada orang yang diadab, wa ma yu'adzabani fi kabiratin amma ahaduhuma fala yastabri'u min al-bawl. Ya, pada istri tidak bawa mungkin karena nggak basuh atau nggak berhati-hati sehingga kalau dia kencing itu kembali kepada terkena najasah sehingga dia sholat sehingga sholatnya nggak sah dan lain sebagainya disebabkan oleh sebenarnya perkara sepele. Ya, maka di sini kita melihat bahwa cara kencing ini akan menentukan kita bagaimana kita terbebas dari percikan najasah tersebut. Ya, maka jika dengan berdiri seperti dalam riwayat Rasulullah SAW bala fi subati qaum, ya, mungkin posisinya seperti itu menuntut beliau untuk berdiri, ya, walaupun mungkin tidak mungkin belum artinya kalaupun tidak ada riwayat yang sahih ataupun yang menyatakan Rasulullah SAW kencing dengan atau membuang air dengan duduk, ya, tapi yang harus kita pahami adalah, ya, tujuannya itu bagaimana, tujuan duduk atau berdiri itu apa sebenarnya? Ya, kalau memang sekali lagi ya tadi bagaimana supaya intinya supaya kita aman, supaya tidak terkena oleh percikan najasah yang keluar dari kita. Ya. Tapi coba nanti saya akan ulang telusuri dulu riwayatnya dan kita melihat kemudian kita bandingkan dengan apa yang memang sudah ditulis oleh para ulama. Insyaallah nanti jawabannya saya share lebih memantapkan lagi. Ya. Nah, ya terus terang saya belum telusuri masalah ini karena saya belum membaca kitab itu, ya, belum baca kitab itu. Allah Taala. Kemudian yang kedua tadi itu Al-Saqafah. Ya, para ulama juga ada berbicara tentang ada namanya sunnah jibiliyah dan ada sunnah tasyri'iyah. Ya, sunnah jibiliyah ini ya kaitannya dengan cara makan dan lain sebagainya, yang menggunakan sendok atau menggunakan tanah. Nah, itu sebagian yang khususnya yang lebih rinci membicarakannya ya para ulama kontemporer. Kalau yang dulu itu semua masuk dalam kategori sunnah, baik yang jibiliyah atau yang tasyri'iyah. Ya. Nah, kalau yang sifatnya saqafah, ya, khususnya berkaitan dengan pakaian, Rasulullah itu tidak menetapkan apa yang menjadi pakaian kaum muslimin. Hanya saja syaratnya yang harus terpenuhi, ya, yaitu apa? Alla yasif, alla yashif, alla yakshif. Ya, alla yasif, tidak menyibati tubuh, yang tidak ketat, khususnya bagi perempuan.
alla yashif, tidak transparan, alla yakshif, tidak terbuka membuka aurat. Ya. Alla yasif, alla yashif, swab yasif menyipati, yashif syafaq transparan, yakshif terbuka. Oleh sebab itu Rasulullah enggak datang kepada beliau dari berbagai macam daerah dengan pakaian mereka masing-masing, tidak ada protes oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah karena yalbasu jubbatan rumiyatan dhayyiqatan ummah, memakai jubah Romawi yang ininya ketat. Ketika Rasulullah mau berwudu, ini nggak bisa diangkat, akhirnya dikeluarin. Artinya nggak ada masalah dalam masalah itu. Yang penting menutup aurat. Ya, itu pakaian yang Islam, mau pakai koko, mau pakai jubah, mau pakai apa, silakan. Tapi ketika di dalam ada riwayat Rasulullah SAW menggunakan misalnya ada imamah dan lain sebagainya, itu pun tidak ada keharusan untuk kita mengikuti, tetapi ada yang namanya al-hukm. Al-hukm itu yang menjadikan kita mengikuti Rasulullah di dalam segala sesuatu. Bidafi'il hukm, ya, dengan kecintaan. Bahkan Sayyidina Abdullah bin Umar itu bukan hanya pakaian, bahkan melihat Rasulullah itu pernah di mana Rasulullah meletakkan kaki ontanya, di situ beliau meletakkan kaki ontanya. Melihat suatu ketika Rasulullah itu dengan ontanya melilingi pohon, ikut melilingi pohonnya di kemudian hari. Saya pernah melihat Rasulullah di sini berjalan di sini melilingi pohon, diikuti keliling pohon. Saking segitunya, ya padahal tidak ada keharusan untuk apa? Mengikuti jejak onta dan lain sebagainya, tetapi bidafi'il hukm. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihidangkan makanan, ya, wa fihi dubba, di dalam makanan itu ada dubba itu apa? Ya, kayak labu lagi. Faraitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatatabba'u dubba min al-qas'ah. Ketika saya melihat Rasulullah itu selalu yang diambil dari makanan itu dubba tersebut. Faqala fala azalu uhibbu ad-dubba min dhalika al-yawm. Sejak hari itu dulu saya enggak suka labu, tapi sejak melihat Rasulullah suka labu, saya jadi suka. Bahkan kata Imam Al-Mundhiri, sahib at-targhib wa at-tarhib, dia mengatakan wa yustahabbu aklu ad-dubba li hadzal hadis. Maka sunnah untuk memakan dubba disebabkan oleh hadis ini. Ini kan kaitannya sunnah apa ini? Sunnah tasyri', ya. Yaitu adalah ya kesukaan Rasulullah SAW. Artinya Rasulullah suka makan itu, ya. Nah, maka menyukai itu kita ikut suka, ya seperti Sayyidina Anas, yaitu adalah bentuk daripada kecintaan. Karena apa? Karena hakikat dari mahabbah itu adalah antuhibba ma yuhibbuhul mahbub, ya. Atau al-fana'u fi iradatil mahbub. Nah, yang kalau apa? Kalau Laila dan Qais itu mengatakan apa? Ditanya, atuhibbu Laila? Qala la. Itu disebutkan Imam Izzuddin Ibn Abdus Salam di dalam Zubat Rasulullah SAW. Atuhibbu Laila? Qala la. Kaif? Kok bisa? Kamu sudah dikenal sebagai Majnun Laila, kok bisa mengatakan cinta? Qala li anna al-hubba wasatun baini wa baina Laila, amma wa qad saqatat al-waslatu fa ana Laila wa Laila ana. Jadi cinta itu adalah penghubung antara aku dengan Laila. Tapi ketika aku sudah menyatu, aku nggak perlu cinta lagi. Kenapa? Karena aku adalah Laila, Laila adalah aku. Lagi cinta itu seperti itu, ya. Cinta itu orang bahagia, kalau kita ikut bahagia, loh kok bisa? Dia bahagia, saya yang bahagia. Dia menangis, saya ikut menangis. Artinya sudah menyatu. Nah, maka ketika seseorang mencintai Rasulullah, dia nggak lagi membedakan sudah. Ingin mengikuti secara keseluruhan, baik itu di dalam ya apa yang dilakukan oleh Rasulullah, cara minumnya, cara makannya, cara berpakaiannya, imamahnya dan lain sebagainya, ya tidak apa-apa, ya. Tetapi jangan sampai kita mewajibkan itu dia, ya. Kalau kita katakan itu sunnah, bidafi'il hukm, ya sunnah. Karena tadi juga yusan aklu dubba, kita ada hadis. Padahal Rasulullah nggak pernah perintahkan kita untuk makan dubba, tetapi karena mencintai Rasulullah itu menjadikan kita mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi ya masalah pakaian itu ya Rasulullah tidak pernah memaksakan kamu harus memakai ini, nggak ada. Ya, ja'al wafdu min huna wa huna wa huna dengan membawa pakaian mereka masing-masing. Rasulullah nggak pernah protes, kamu pakaiannya harus diganti. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan pakaian kamu. Nggak ada seperti itu. Ya.
dihadiahkan Rasulullah pakai ini digunakan, diambil selama itu memenuhi kriteria dan sifat-sifat ya, yang tiga tadi, yaitu alla yasif, alla yashif, alla yakshif. Ya. Wallahu ta'ala. Tentang bagaimana apa yang harus kita lakukan ketika kita ingin menyampaikan hadis dari masyarakat, tapi kita nggak yakin, nggak pasti, atau nggak logik ini benar nggak hadis, ya, atau kalam ulama, atau hadis yang marfu, mauquf dan lain sebagainya. Ya, ini masuk di dalam kategori riwayat yang belum bisa kita pastikan. Jangan kita mengatakan qala Rasulullah, tapi kita gunakan sighah tamrid. Sighah tamrid itu adalah mubtada'il majhul, ruwiya atau wa fil asari. Kemudian kita sebutkan misalnya man arafa rabbahu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Asar, riwayat. Tapi kita tidak memastikan itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menggunakan sighah tamrid, baik itu khususnya ini para ulama berbicara tentang bagaimana adab kita meriwayatkan hadis dhaif. Ya, ketika kita mengatakan meriwayatkan hadis dhaif, jangan langsung mengatakan qala Rasulullah. Tapi katakan ruwiya an Rasulillah, uthira an Rasulillah, ya, hukiya an Rasulillah dan lain sebagainya. Nah, kenapa kalau kita qala, maka kita sudah menjazam bahwa Rasulullah mengatakan itu. Ya, nah, ini di dalam juga kaitannya dengan hadis-hadis yang mu'allaq. Itu kan para ulama dalam berbicara hadis mu'allaq ini yang enggak disebutkan sanadnya atau sanadnya terputus dari awal. Ya, mereka berbicara tentang hukum mu'allaq di dalam hadis-hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Apakah ini masuk dikategorikan dalam hadis yang sahih atau hadis yang tidak sahih? Maka para ulama menyatakan ingkana ta'liqu ja'a ala sighatil jazmi fa hadha jazmun minhu binisbatihi ila qa'ilihi. Ya, saya qala Abu Abbas, qala Rasulullah, qala berarti Imam Bukhari menjazam bahwa hadis ini sahih kepada yang dinisbahkan kepadanya. Tapi kalau mengatakan ruwiya an Ibnu Abbas, misalnya ruwiya an Rasulillah dan lain sebagainya, falaysa fihi jazmun bi annahu binisbatihi ila sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu hukum taklif di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Amma fi ghairi dzalika, ya maka itu harus menggunakan sighah tamrid tadi. Ya, maka ini juga kalau kita terpaksa harus menyampaikan itu dan kita tidak yakin, ya maka jangan kita katakan qala Rasulullah. Ya, tetapi wa fil asar, di dalam asar dikatakan seperti ini. Nah, berkaitan dengan riwayat gimana, itu pun ya sudah dibahas oleh para ulama, apakah zaman dahulu boleh, zaman sekarang tidak boleh. Nah, bagaimana dengan terjemah? Itu kan bukan hanya riwayat gimana saja. Itu dengan riwayat terjemah. Riwayat terjemah itu ya kembali kepada tuntutan sebenarnya. Ya, ketika dituntut untuk menerjemah, ya, dan terkadang kita tidak menghafal apa maknanya, yang artinya kira-kira seperti ini. Jangan karena qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berbuat begini. Rasulullah enggak mengatakan barang siapa yang berbuat seperti ini. Rasulullah pakai bahasa Arab, bukan pakai bahasa Indonesia. Ya kan? Nah, maka kita mengatakan yang artinya arti daripada apa yang disampaikan dalam bahasa Arab itu kira-kira seperti ini. Ya. Tapi kalau Al-Quran nggak boleh kita mengatakan ya juga demikian. Kan kita sering mengatakan Allah berfirman begini-begini, itu nggak boleh. Allah nggak berfirman dalam bahasa Indonesia. Ya. Yang artinya dalam Al-Quran yang artinya, yang terjemahannya seperti ini. Jadi kita menyampaikan terjemahannya, bukan menyampaikan firman Allah. Ya. Nah, ini diantara adab-adab di dalam kita menyampaikan. Nah, kemudian juga para ulama itu ketika mereka kurang yakin dengan lafaznya ini, benar nggak lafaznya seperti ini atau ada perubahan-perubahan, mereka akhirnya mengatakan au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu selalu mengatakan seperti itu. Au kama qala as-sadiqul masduq, atau seperti yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ini mungkin Syekh untuk menjawab yang pertama tadi tentang qaul hadis bain al-qaul. Di sini di kitab Tuhfatul Akhwadi disebutkan bahwa yang ini
Tirmidzi mengatakan hadis Aisyah ahsan syai'in di hadzal bab wa asabu. Ya, jadi untuk hadis tentang jongkok itu lebih sahih daripada hadis tentang berdiri. Tapi Imam Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan lam yasbut anin nabi bin nahyi anil baul qaiman. Artinya memang tidak ada larangan dari Nabi untuk kencing berdiri. Nah, tapi Imam Tirmidzi mengatakan yang paling sahih dalam masalah berdiri atau jongkok itu dalam masalah ini jongkoknya. Tapi tidak ada larangan berdiri. Nah, ini di kitab Tuhfatul Awadi mungkin nanti akan dicek kembali oleh Syekh. Ya, nanti kita. Ya, itu ya. Jadi tetap yang kita lakukan jongkok itu ya lebih sunnah itu. Ya, lebih sunnah. Kemudian yang kedua tentang tadi yang sakofa dan risalah. Kalau beliau ada 3 tadi, ada yasib, ada yakshif, ada yakshif. Kalau guru saya itu ada 3 tab: tutup aurat, tidak tutup aurat, tidak transparan, tidak menyerupai lawan jenis, dan tidak ketat. Jadi 4 tab katanya. Itu masalah pakaian itu. Dan yang terakhir tentang itu ya tidak. Saya juga sama saja. Ketika saya belajar ulumul hadis itu jadi syak gitu, jadi timbang saya. Kalau ada penceramah Rasul SAW bersabda langsung, saya langsung google ini hadisnya. Jadi akhirnya saya terjerumus pada kemaknaman, kebimbangan setelah belajar ulumul hadis itu. Tapi akhirnya tadi apa yang dikatakan saya, ketika saya berbicara mengenai hadis atau apa, saya paling enak menurut kitab itu. Nah, nanti kan saya akan asal pokok tariah. Saya membaca kitab Irsyadul Iman bahwa adanya saya sudah aman. Nanti yang tanggung jawab Malik ya. Ya, itu salah satunya caranya. Jadi kita nggak usah bilang terus itu yang dalam ulumul hadis seperti itu. Jadi jangan, kalau kita tidak pasti itu jangan bilang Rasul bersabda, diriwayatkan atau diceritakan. Ya, mungkin satu penanya lagi, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan ya Sayyidi, saya bertanya tadi ni'mal idamu al-khal, itu praktek khalnya gimana ya Sayyidi? Apakah kayak di Indonesia cuka, kalau kita makan cuka pagi-pagi bisa gimana? Iya kan begitu. Apakah waktu Sayyidi di Mesir apakah sudah mempraktekkan itu? Terus kalau tadi apakah betul ada hadis Rasulullah assalamu qoblal kalam? Jadi prakteknya itu nanti kalau orang misalnya bicara ataupun mau'ilah hasanah itu bismillah dulu apa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab ini para alim ulama juga sering dibahas. Ya Sayyidi, Abu Minat. Terus Rasulullah betul nggak yang disebutin memang makan semangka gitu? Terus apakah ada caranya? Sampai ulama ikhtilaf di situ. Mungkin itu saja ya Sayyidi, Abu Minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama ni'mal udul al-fal, yang kedua semangka ya. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi yang ketiga semangka. Imam Ahmad katanya nggak mau makan semangka, bukan hadisnya. Ni'mal idamu atau ni'mal budmu al-khallu. Jadi khal itu dulu. Saya nggak tahu kalau khal sekarang ini, saya nggak tahu proses pembuatannya itu seperti apa. Kalau dulu itu ya imam dari anggur atau dari kurma direndam hatta yatakhammar, sampai menjadi khamar, dibiarin lagi sampai yatakhallal, sampai menjadi khal. Nah, jadi direndam, kurmanya direndam berhari-hari sehingga menjadi khamar. Nah, ketika menjadi khamar otomatis menjadi najis. Kemudian nanti biarkan sampai berubah menjadi khal, berubah suci lagi. Oleh sebab itu di antara wasail al-taharah itu kan tahawul min al-khamriyah ila al-khalliyah. Nah, ketika menjadi khal itu, itulah itu yang menjadi maknanya, rasanya ya sama mirip rasanya seperti itu ya. Ya mungkin yang pada waktu itu itu adalah makanan yang ya artinya mungkin karena menunjukkan kepada kesederhanaan dan lain sebagainya, sehingga ya itulah makan yang nikmat. Karena terus terang ya makanan yang paling nikmat itu atau lauk yang paling nikmat itu sebenarnya ada lapar. Kalau ada lapar itu apa aja jadi enak. Ya. Nah, dan tentu untuk konteks kita sekarang ini nggak bisa kita bayangkan itu sebagai makanan favorit. Ya, karena memang sudah berubah. Bahkan di dalam Syama'il juga
nggak akan suka. Apa makanan yang paling disuka oleh Rasulullah? Kalian nggak bakal suka. Kenapa? Karena sudah makanan seperti itu sudah tidak dimakan lagi oleh para sahabat. Kenapa? Karena sudah makanan rezeki itu sudah terbuka dan lain sebagainya, sehingga keluasan rezeki itu menjadikan mengenal banyak makanan, sehingga makanan yang sederhana dulu itu sudah nggak dilirik lagi. Ya. Maka ya khol ini dahulu adalah lauk, ya, lauk. Di Arab pun masih selalu menggunakan itu. Kalau buat itu pasti ada cukanya, yang selalu ada cuka. Ya, mau buat asinan dari tomat, kemudian rias dari timun, kemudian sawi dikasih garam, dikasih cuka. Ya, kemudian mau zaitun, mau apa nanti dikasih cuka. Ya, jadi ya masih ada cuka itu sangat dikonsumsi. Nah, kalau kita kan jarang sekali menggunakan cuka ini, dan baunya juga kan keras itu. Nah, waktu nanti di makanan-makanan yang orang suku keras baunya. Tapi artinya bukan cuka yang mereka itu ya. Iya. Nah, jadi cukanya itu dari anggur dulu, anggur diperas, kemudian direndam sehingga menjadi khomer. Kalau khomer itu jangan disentuh-sentuh. Setelah itu biarkan sampai berubah jadi khomer. Dia juga dengan apa? Dengan rendaman air kurma. Ya. Nah, kemudian selanjutnya tentang assalam qabla kalam. Saya belum menemukan. Ya, nanti kalau saya minta jawabannya atau ada riwayatnya. Oh, wajib assalam qabla kalam di dalam riwayatnya. Assalam qabla kalam